Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah, nomor absen 27. Saya Winika Belania Slita, nomor absen 28. Di sini kita akan membuat podcast tentang fikih muamalah. Sebenarnya pengertian fikih muamalah menurut etimologi itu apa sih? Muamalah itu sendiri berasal dari kata ma'amalah, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Tadi kan secara etimologi, mungkin adakah pengertian fikih muamalah secara luas? Ada, diungkapkan oleh dua tokoh nih. Yang pertama itu ada Ad-Dimyati, yang kedua menurut Yusuf Musa. Kalau menurut Ad-Dimyati itu artinya fikih muamalah apa? Menurut Ad-Dimyati, pengertian muamalah itu suatu aktivitas keduniaan untuk mewujudkan keberhasilan akhirat. Mungkin ada kesimpulan fikih muamalah secara luas. Kesimpulannya itu, muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Apa saja konteks bidang muamalah dalam makna luas? Konteks bidang Ibnu Abidin membagi 5, yaitu yang pertama muawadah maliyah, yaitu hukum kebendaan. Yang kedua itu munakahat, hukum perkawinan. Yang ketiga muhasanat, hukum acara. Yang keempat amanat dan aryah atau pinjaman. Yang kelima tirkah atau harta warisan. Tadi kan kita sudah membahas pengertian fikih muamalah secara luas. Sekarang kesimpulan fikih muamalah secara sempit itu apa sih? Untuk kesimpulan muamalah secara sempit itu aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Oh begitu. Sekarang kita lanjut tentang ruang lingkup di era modern. Ruang lingkup fikih muamalah di era modern itu ada apa aja sih? Ada perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, terus ada koperasi pegadaian, terus MLM syariah, ada fungsi uang atau moneter, terus kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan ada lain-lain lagi. Tadi kan fikih muamalah di ruang lingkup era modern. Sedangkan sekarang modifikasi akad kontemporer dalam fikih muamalah itu bisa disebutkan apa saja? Untuk modifikasi akad kontemporer itu ada ijarah muntahiyah bitamlik atau bai'at takjir, terus musyarakah mutanakisah, terus musyarakah muntahiyah bitamlik, ada al-kafalah wal ijarah, ada al-qarat wal ijarah, terus murabahah wal wakalah, dan lain-lain. Oke. Sekarang pembagian muamalah itu dibagi menjadi berapa sih? Untuk pembagian muamalah itu dibagi 2. Yang pertama al-muamalah al-madiyah, yang kedua al-muamalah al-adabiyah. Kalau al-muamalah al-adabiyah itu yang mengkaji seperti apa subjeknya? Al-muamalah al-adabiyah itu mengkaji seperti kajian tentang ijab kabul, penipuan, kerelaan, dusta, sumpah palsu, dan persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis atau adabiyah dari pelakunya. Adakah tantangan modernitas dalam fikih muamalah? Ada, salah satunya yaitu menggunakan ilmu usul fikih, kiwaid fikih, falsafah hukum Islam, dan ilmu tarikh tasyri'. Oke, sekarang kita lanjut tentang kaidah hukum syariah dalam fikih muamalah itu. Kaidah hukum syariahnya itu hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat.
Prinsip muamalah itu ada berapa sih? Sebutkan dong. Nah, untuk prinsip muamalah ini kan ada 5. Yang pertama itu bersifat elastis, terus yang kedua dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, yang ketiga bersifat universal inklusif, terus yang keempat itu nas-nas umumnya general, terus yang kelima peluang istihad luas. Oh, kan ada prinsip ibadah. Perbedaan prinsip ibadah sama prinsip muamalah itu salah satunya apa sih? Salah satunya itu kalau prinsip ibadah itu bersifat khusus eksklusif. Nah, kalau prinsip muamalah itu bersifat universal inklusif. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.